Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayoles. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal PJOK kelas 8 untuk yang namanya penilaian akhir tahun. Nah, di sini kakak tunjukkan covernya, yaitu adalah penilaian akhir tahun untuk tahun pelajaran 2022 ke atas dan mata pelajaran PJOK tingkat SMP negeri maupun swasta, bisa dipakai juga untuk MTS negeri maupun swasta. Dan untuk kelas 8 semester genap. Adik-adik, bagi yang belum melihat part pertama pembahasan dan juga kunci jawaban untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 40, silahkan masuk ke channel kakak dan disitu sudah ada kunci jawabannya dan juga pembahasan. Baiklah adik-adik, kita langsung lanjut ke soal, yaitu kita akan memulai pembahasan untuk soal uraian. Soal uraian kita berada pada soal nomor 41 sampai nomor 45. Bagi adik-adik yang belum klik like, komen, dan subscribe bisa dilakukan terlebih dahulu, atau apabila adik-adik ingin melakukan ataupun meminta pembahasan soal lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Secepat mungkin akan kakak buatkan pembahasan soal sesuai dengan request yang diminta. Baiklah, mari kita langsung mulai pembahasan dari soal nomor 41. Soal nomor 41, jelaskan cara melakukan gerakan meroda. Nah, kuncinya adik-adik kalau menemukan soal yang berbau menjelaskan, jelaskan, nah itu silakan mengarang indah, tetapi adik-adik harus tahu poin utamanya urutannya seperti apa. Nah, sebagai contoh di sini kakak kasih contoh di kunci jawaban ini. Kunci jawaban yang kakak buatkan, tahapan pembelajaran dalam kegiatan meroda, yaitu yang pertama, posisi awal berdiri menyamping arah gerakan, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas di samping kepala, dan pandangan ke depan. Oke, setelah kita melakukan posisi awal ataupun sikap awal, maka kita langsung ke eksekusinya, pelaksanaan. Turunkan tangan satu persatu ke matras, diikuti kaki naik ke atas hingga kedua lengan bertumpu pada matras, kedua kaki lurus ke atas, badan lurus, turunkan kembali kaki satu persatu ke matras, diikuti kedua lengan terangkat dari matras hingga posisi berdiri dan kedua lengan lurus ke atas. Baiklah adik-adik, ketika menemukan soal ini jangan lupa untuk dicatat supaya adik-adik nanti tahu kunci-kunci ataupun urutannya dalam menjawab soal uraian. Silahkan siapkan kertas terlebih dahulu untuk menjawab ataupun menulis kunci jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebutkan 5 macam senam irama yang kamu ketahui. Nah, di sini kakak sebutkan 5. Silahkan adik-adik nanti catat ya. Yang pertama, senam poco-poco. Yang kedua, senam zumba. Yang ketiga, senam maumere. Yang keempat, senam SKJ, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu senam BL. Nah, silahkan adik-adik nanti hafalkan. Oke, kita langsung masuk ke nomor 43. Jelaskan konsep gerakan renang gaya dada. Oke. Nah, konsep renang gaya dada yaitu di sini kakak jelaskan ada 3 posisi ya. Posisi awal pada waktu eksekusi dan akhir gerakan. Posisi awal untuk renang gaya dada yaitu badan telungkup, kedua lengan lurus, pandangan ke depan, kedua kaki lurus ke belakang. Oke. Yang selanjutnya gerakan pada waktu eksekusi yaitu kedua lengan mulai membuka ke samping dan kedua kaki bergerak mendekat panggul ataupun mendekat pinggul. Gerakan membuka tangan dilanjutkan siku membentuk sudut di bawah tubuh dan kedua kaki bergerak mendekati pinggul. Pada saat kedua tangan menekan ke bawah permukaan air dengan cepat ambil nafas. Setelah kedua lengan mengakhiri putaran di bawah dagu, dorong badan ke depan lurus dan buang napas di bawah permukaan air. Oke ya, keywordnya adalah ketika adik-adik nanti ada pertanyaan tentang renang gaya dada, ingat bahwasanya buang nafasnya itu di bawah permukaan air ataupun pada saat menyelam. Bersamaan kedua kaki mendorong ke belakang. Oke. Yang selanjutnya adalah tahap yang terakhir, akhir gerakan. Kedua lengan lurus ke depan, oke. Kedua kaki rapat, pandangan ke depan,
batas air pada alis mata. Nah, itu ya kira-kira adik-adik, batas air pada alis mata. Oke, itu adalah jawaban untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 44. Jelaskan cara penularan virus HIV atau AIDS. Nah, bagaimana caranya? Itu cara penularan virus HIV atau AIDS itu ada beberapa cara penularan. Nah, di sini kakak sebutkan ada 5. Yang pertama, melalui hubungan seks bebas. Yang selanjutnya, melalui jarum suntik yang digunakan bersama-sama. Yang ketiga, melalui ibu kepada janinnya. Yang keempat, melalui transfusi darah. Yang terakhir, melalui air susu ibu. Nah, ketika seorang ibu itu mengidap HIV atau AIDS, nah di situ dilarang banget ya untuk melakukan penyusuan kepada anaknya atau memberikan air susunya kepada anaknya ataupun kepada orang lain, karena itu adalah salah satu cara penularan virus HIV atau AIDS yang kita ketahui sangat berbahaya dan mampu menyerang daya kekebalan tubuh kita ataupun imun kita. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal terakhir, sebutkan 5 bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengendara roda 2. Nah, kira-kira apa saja nih? Nah, di sini kakak sebutkan beberapa kegiatan nih yang sering dilanggar ataupun mereka yang sering melanggar lalu lintas bagi pengendara roda 2. Yang pertama, tidak menggunakan helm. Oke, itu adalah salah satu pelanggaran. 2, tidak memiliki SIM, dilarang untuk mengemudikan kendaraan roda 2. Yang selanjutnya, berboncengan lebih dari 2. Oh ya, ini yang sering terjadi di adik-adik di usia sekolah, yang mana itu sebenarnya kalian belum boleh ya untuk mengendarai sepeda motor, karena pasti kalian belum punya SIM, karena syarat memiliki SIM itu kan harus memiliki KTP. Nah, KTP itu bisa dimiliki setelah usia 17 tahun. Berarti pasti kalau adik-adik yang seusia SMP belum memiliki SIM. Jadi kalau berangkat ke sekolah lebih baik untuk diantar oleh kedua orang tuanya ataupun salah kakak dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang terakhir, ketika berbelok tidak menggunakan lampu isyarat ataupun rating ya yang kita ketahui. Knalpot diganti menjadi knalpot racing ataupun bising. Nah, ini juga tidak boleh karena itu sangat mengganggu ketertiban lalu lintas. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyaksikan pembahasan untuk soal uraian untuk soal PAT PJOK kelas 8. Baiklah adik-adik, bagi yang belum subscribe bisa dilakukan terlebih dahulu, dan bagi yang menginginkan pembahasan soal lain silahkan tuliskan di kolom komentar. Akan kakak buatkan pembahasan secepat mungkin. Baiklah, terima kasih untuk adik-adik semua yang telah setia bersama Ayoles. Tetap jadikan Ayoles sebagai media solusi belajar yang paling cepat dan efisien. Dari kakak akhiri, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.